Rapat DPR RI masa sidang keempat tahun sidang 2022-2023 yang telah diputuskan di dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah antara pimpinan DPR dan pimpinan praksi-praksi di DPR RI pada tanggal 18 Januari yang lalu, dan sesuai keputusan rapat internal di Komisi 8 pada tanggal 20 Maret, maka pada hari ini Rabu 12 April 2023, Komisi 8 DPR RI akan menyelenggarakan rapat dengan agenda pelaksanaan program dan anggaran tahun 2023 serta isu-isu aktual lainnya. Persilakan Pak Ibnu. 4 hal saja yang akan saya sampaikan dan mohon kiranya ada penjelasan. Yang pertama tentang penggunaan dana siap pakai atau bantuan kebencanaan. Jadi saya tidak melihat secara keseluruhan, ini ada yang paling besar saja, yaitu dana siap pakai atau dana kebencanaan yang dipakai di Kabupaten Cianjur. Jadi serapannya sudah cukup besar, artinya kalau kita lihat di lapangan pastinya tentu banyak rumah yang sudah direhabilitasi. Nah, dalam kesempatan kali ini mohon penjelasan dari Bapak Kepala Badan, sejauh ini kendala-kendala yang ada di lapangan kayak apa? Ya, apakah ada gangguan-gangguan, apakah besar atau kecil? Tolong kiranya disampaikan. Misalkan dengar-dengar kalau kita lewat Cianjur itu misalkan adanya mungkin kontraktor yang tidak bertanggung jawab misalkan. Nah, itu berapa persen kira-kira yang ada, kemudian bagaimana caranya hal-hal tersebut dalam kesempatan yang lainnya tentunya bagaimana itu bisa dihindarkan, karena mau tidak mau saya yakin bahwa rakyat kita yang terdampak itu tentunya banyak yang literasi hukum, literasi program ini kan sangat kurang ya, sehingga dengan mungkin bujuk rayu dari para kontraktor nakal ini tentunya ada yang terbujuk. Nah, mohon kiranya ini ada penjelasan sehingga tentunya ke depan itu tidak akan terulang lagi ya. Kemudian yang kedua itu yang ini ada dana untuk BRINS ya, ada dana untuk BRIN. Ini konteksnya gimana dan untuk apa di sana gitu. Kemudian yang ketiga, saya sangat mengapresiasi ya apa yang tadi disampaikan di halaman terakhir kaitan dengan keputusan Presiden itu, di mana para petani kita yang gagal panen karena banjir itu akan diganti dana produksinya 8 juta per per hektar ya, hitungannya begitu. Saya kira ini mohon kiranya nanti kami juga diberi penjelasan bagaimana bahasanya mungkin lebih praktis ya Pak ya, lebih praktis, juklak juknisnya kayak apa begitu, sehingga kami tentunya sebagai bagian dari anggota Komisi 8 ini nanti kalau turun ke daerah bisa menyampaikan dengan benar ya. Jadi ada proses ini pingpongnya enak gitu ya, kalau ada apa-apa jadi kita bisa sampaikan. Kemudian yang terakhir Pak, ini kaitan dengan kalau kita lihat di WA kita, WA grup antara Komisi 8 dan BNPB, ini kaitan dengan penetapan status keadaan darurat bencana. Ini kan tergantung betul dengan kewenangan dari pemerintah daerah, misalkan dari bupatinya atau dari gubernur atau dari wali kota. Nah, bagaimana caranya? Ini saya usulkan penetapan ini bukan diberikan kepada yang berwenang, tapi ada protokolnya Pak. Jadi ada protokol kebencanaan gitu, yang memang kita sepakati bersama atau anggaplah itu dibikin oleh BNPB begitu, sehingga kalau memenuhi protokol itu persyaratannya yaitu otomatis bencana gitu. Jangan sampai ada unsur-unsur bahasanya itu mungkin ada sisi politiknya Pak. Kewenangan itu kan ada dimensinya. Nah, jangan sampai nanti ada unsur-unsur yang di luar kebencanaan itu sendiri, misalkan karena politik
gara-gara di situ mungkin dulu satu kelurahan nggak milih bupatinya terus itu nggak dikasih misalkan, itu jangan sampai, karena ini kepentingan dari rakyat. Jadi saya mengusulkan ini yang persyaratan permohonan itu penetapan status kebencanaan itu bukan dari pemerintah daerah, tapi dari protokol kebencanaan itu sendiri. Kalau ini memang sudah sesuai, dicek oleh BN apa namanya yang daerah, BN apa namanya Pak? BPPD, BPPD-nya ya sudah jadi gitu. Artinya ada bukti-bukti secara faktual sesuai dengan protokol yang ada. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.